Masya Allah, tabarakallah, kadarullah, saya tiba-tiba diketemukan dengan berbagai, bukan bisnis ya saya bilang ya. Ini kadarullah, memang Allah sudah memappingkan gitu. Saya ketemu dengan yang baju Muslim Madani, saya tiba-tiba, udah Kang, jualin aja, terserah. Gitu. Saya dikasih barang-barangnya, saya disuruh jualin, ya alhamdulillah, saya jualin dalam waktu kurang lebih sekali Kang, kemarin udah sempat ikut berbagi di acara Masya Allah, alhamdulillah, alamin. Ya. Sebenarnya yang menjadi motivasi nih pertama Kang jadi untuk ikut berbagi nih apa sih Kang yang dasar itu? Jadi gini, suatu hari ada orang DM di Instagram, dia minta telepon saya, dan saya yang minta nomor telepon dia. Saya takutnya kan hari ini banyak banget yang PHP kan, atau dia memanfaatkan situasi. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, ternyata orang ini punya ownernya sendiri baju muslim, namanya baju muslim Madani. Dia punya koko, dia punya gamis, dia punya segala macam gitu. Terus dia mau infak, mau wakaf ya, 1000 baju koko. Saya bingung, wah kemana nih? Akhirnya saya ketemu dengan, saya pikir udahlah, saya telepon teman saya, ada Kohani Kristianto dari MCI Mall Center Indonesia. Saya bilang nih ada yang mau wakaf nih, 1000 baju koko gitu. Nah dari situ saya ketemu dengan ownernya, dan orangnya Masya Allah sangat royal sekali untuk dia bersodakoh. Alhamdulillah dengan jalan waktu terus ternyata dia ada berapa banyak barang yang dia ingin wakafkan gitu loh, bajunya ini. Saya bilang, kenapa kok mau sih nggak takut rugi? Dia bilang enggak, karena ini titipan Allah, dan daripada saya mubazir, lebih baik saya berikan kepada yang orang membutuhkan. Nah dari situ kebetulan saya kenal dengan Kang Taufik ya, dan beliau mau melakukan satu gerakan sosial yang menurut saya sangat luar biasa, karena yang namanya charity itu macam-macam, tapi salah satu buat saya yang paling the best charity adalah sunatan massal. Nah begitu Kang Taufik mau sunatan massal, saya ajuin ke ownernya Muslim Madani, dia mau support, dan dia memberikan baju Muslim Madani Kids ya, untuk anak-anak yang berjumlah kalau nggak salah sekitar 50-an anak-anak. Masya Allah, acara berjalan lancar, dan saya terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari, maaf namanya apa kemarin, teman-teman jurnalis Jakarta Raya. Jurnalis Jakarta Raya, barakallah, semoga amal ibadah kalian dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan kebaikan yang setimpal. Luar biasa sekali, karena gerakan untuk yang namanya sunatan massal, saya pernah punya cerita. Saya waktu itu saya sedang ke sebuah mall, saya ketemu dengan satpam, tiba-tiba satpam itu teriak melihat saya, dan dia nyamperin saya, dia cerita, "Om Jody kenal saya gak?" Gua mana tahu lu siapa gitu loh. Saya ini dulu waktu saya kecil, saya sunatan massal itu Om MC-nya. Ya Allah ya Rob, ternyata sunatan massal itu diingat sampai kapanpun. Dan ini jurnalis Jakarta sudah membuat sebuah gerakan yang sangat luar biasa, yang insya Allah mereka akan ingat terus dengan kegiatan itu ya, karena ini sebuah charity yang sangat tercatat dan teringat terus selama-lamanya, Masya Allah. Jadi kalau dilihat dari gerakan, kenapa saya ingin bergerak saya cuma wasilah, saya cuma jembatan. Yang kebetulan ada orang dermawan yang ingin mewakafkan baju Muslim Madaninya untuk duafa, untuk yatim dan sebagainya yang ingin dihitan massal. Ini sangat luar biasa sekali lagi. Sekali lagi terima kasih buat jurnalis Jakarta. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan juga dicatat sebagai amal kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Kang, ini artinya udah ada perubahan nih. Kalau kita nengok sekitar 10 tahun ke belakang itu kan Kang Jody, Kang Ipin itu kan ya dunia dengan dunia entertainnya lah ya. Sekarang Kang Jody ini udah kayaknya apa jatuhnya bisnis atau apa nih? Apa memang sekarang menekuni ada juga ternyata berbagi saham kah atau apa seperti apa? Masya Allah, tabarakallah, kadarullah, saya tiba-tiba diketemukan dengan berbagai, bukan bisnis ya saya bilang ya. Ini kadarullah, memang Allah sudah memappingkan gitu. Saya ketemu dengan yang baju Muslim Madani, saya tiba-tiba, udah Kang jualin aja, terserah. Gitu loh. Saya dikasih barang-barangnya, saya disuruh jualin, ya alhamdulillah, saya jualin dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Saya sama Edwin, saya gerakin sudah hampir
Around 1.500 piece saya bisa sell barang-barangnya. Dan itu juga rata-rata mereka yang beli barang itu karena saya bilang ini barang saya kalau diamanahkan saya akan serahkan juga kepada duafa, kepada para marbot, kepada para guru ngaji di musola-musola. Dan mereka banyak yang banyak yang wakaf untuk tolong nih, ini gue punya duit segini, lu cariin sendiri. Nah, saya tinggal foto-fotoin, saya kirim. Sampai ada juga dari teman saya dari Australia, ketika saya kirim fotonya itu dia marah gitu. Lu nggak usah kirim kayak gini, gue nggak mau. Gitu. Nanti catatan amal gue enggak. Ini kan saya sebagai bukti karena saya mendapatkan amanah. Saya harus melaporkan. Kalau memang maunya kayak gitu ya udah, next tinggal kirim aja. Nanti yang saya akan menjalankan sendiri. Tapi yang rata-rata saya memang kasih laporan ke yang memberikan karena ini amanah gitu ya. Bukannya saya mau gimana, dan saya tidak share kok. Saya tidak men-share apa yang saya foto-foto misalnya guru ngaji atau marbot, yatim, apa saya tidak share kemana-mana. Cukup saya dan orang yang mewakafkan itu yang tahu. Itu aja sih. Jadi kalau dilihat perubahannya ini ya mau ngapain lagi, umur udah 50 hari gini gitu kan. Ya tinggal mengingat aja lah kapan tinggal dipanggil, karena kan dipanggil ini bukan kapan dan di mana, tapi saya ini lagi apa ketika dipanggil ini yang saya pikirkan. Masya Allah, indah sekali ketika saya meninggal dalam keadaan tasyahud, indah sekali saya dalam keadaan membaca Al-Quran, ya indah sekali keadaan saya lagi sedang memberikan sodako dan sebagainya. Saya berharap seperti itu karena orang kan dilihat dari akhirnya gitu. Nah, kebetulan saya dikasih kesempatan seperti ini, insya Allah saya akan berbuat yang ya semampunya saya lah. Jadi bergerak terus untuk melebar luaskan gerakan-gerakan kebaikan seperti yang teman-teman jurnalis Jakarta lakukan gitu loh. Tebarkan terus kebaikan, jangan pernah berhenti, never stop for the kebaikan itu gitu. Nah, sampai sejauh ini apa hanya baju koko atau ada lagi? Ada lagi. Tiba-tiba saya ketemu lagi dengan salah seorang teman saya, dia di Bandung. Terus tiba-tiba dia menawarkan sebuah produk yang saya juga tadinya cuma iseng aja, bagus ya gitu loh. Mau nggak Kang gue bikinin? Mau banget gitu loh ya. Nah, terciptalah ini. Ini saya ada, ini sendal. Ini sendal Langkah Baik brandnya ya. Ini ada saya, di boxnya juga saya mencoba untuk ada hadis ya, setiap langkah berjalan untuk menuju menunaikan sholat adalah sodako ya. Ini saya juga ada hadisnya, dan sendal biasa saja sih, ini sendal kulit, ini Langkah Baik. Kenapa dibrandkan Langkah Baik? Karena saya pengen siapapun yang menggunakan sendal ini langkahnya jadi langkah baik. Jadi kalau mau melangkah nggak baik, mikir-mikir dulu deh gitu loh. Jangan pakai sendal ini dah gitu deh. Insya Allah ini juga akan membawa sebuah gerakan kebaikan ketika siapapun yang memakainya. Ada dua model, ini adalah sendal yang capit dan ini sendal yang silang gitu. Jadi saya ada dua model di sini. Ini insya Allah sudah launching ya, sudah rilis juga sendalnya. Bisa di open PO sih ya, nanti linknya juga bisa didapatkan. Nggak, harganya juga nggak terlalu mahal, tapi insya Allah nyaman ya karena semuanya kulit gitu. Insya Allah seperti itu gitu kan. Jadi ada dua produk ini, dan satu lagi saya sedang membuat kaos kurta ya, jadi t-shirt tapi kurta ya. Kurta itu jadi panjang segini, jadi kalau dia sholat kalau ini pendek tuh aman gitu loh, untuk ruku, untuk sujud insya Allah aman. Saya bikin kaos kurta, brandnya Harus Baik. Nah, kalau ini Langkah Baik, kalau yang di kaos kurtanya Harus Baik. Berarti bisa dilihat brand Langkah Baik ini kalau orangnya makin teringat dengan Kang Jody nih. Insya Allah seperti itu. Tapi mungkin juga ini bisa menjadi sebuah giveaway. Ini menjadi gift buat orang. Tidak, gue kasih ini aja lah. Ya kan, mudah-mudahan selanjutnya dia langkahnya akan menjadi baik. Karena pasti orang kan kepengen sebuah kebaikan. Karena kebaikan itu indah banget kalau ngomong soal kebaikan gitu loh. Semuanya pengen, kalau udah yang namanya baik-baik tuh, ini baik banget ya dia gitu. Itu pasti gitu ya. Ini poinnya itu. Jadi jangan untuk langkahkanlah melangkah yang baik-baik saja. Karena langkah baik ini jangan pernah berhenti. Langkah baik ini harus terus dijalankan sampai sampai terowongan, dan juga harus baik semuanya. Membuat saya ingin terus melakukan gerakan kebaikan ketika saya melakukan hal itu, dan saya ingat ketika saya dipanggil sama Allah, sama malaikat maut, saya dalam sebuah gerakan kebaikan. Kenapa saya pengennya mati terus ya?
Mungkin juga yang memicu saya adalah saya sudah punya 3 ring jantung, saya sudah punya 2 balon jantung yang secara medik kondisi jantung saya juga tidak seperti dulu lagi, fungsinya tinggal 20% kalau nggak salah dokter bilang. Jadi ini harus saya manfaatkan betul kebaikan yang saya lakukan itu. Poinnya saya tidak pernah tahu amalan saya yang mana yang diterima. Dan apakah amalan saya ini yang akan membawa saya ke surga? Tidak tahu juga, karena kita untuk ke surga itu adalah berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan berhenti di situ. Insya Allah dari yang apa yang kita lakukan ini, kalau mau ngomong subsidi silang dari gerakan langkah baik dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu akan menutupi mungkin ya dari yang makanya adalah perbaiki sisa usia kita. Insya Allah Allah akan memperbaiki masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang nyeleneh, masa lalu kita yang penuh dengan nauzubillah min dzalik, yang banyak jahiliyah gitu. Insya Allah. Jadi ya itu terus saya lakukan itu terus, baik gerakan-gerakan kebaikan. Makanya saya sampai bikin langkah baik ini gitu, dan juga bikin risetnya juga harus baik. Ada juga kemarin Ustadz bilang, waduh, kalau harus baik, sepertinya pemaksaan nih. Memang begitu, Sat. Maaf, Sat. Saya berkaca dari diri saya sendiri. Kalau tidak mulai dari sekarang untuk berbuat baik, mau kapan lagi? Mau entar-entaran, aduh. Kita kan nggak pernah tahu kapan dipanggil. Usia udah gocap, ntar dulu deh. Kayaknya gue masih ini. Kok yakin banget gitu loh. Kalau kita masih dikasih umur panjang. Saya setiap ketemu orang, saya selalu bilang, mohon maaf ya, mungkin hari ini saya ketemu terakhir sama kamu. Mohon maaf, tolong maafin saya. Dimanapun, ketika saya sharing hijrah, di luar kota dan sebagainya, saya selalu bilang gitu loh, tolong kalau ada yang pernah tersakiti dengan saya mohon maaf. Di sini juga saya mau di kesempatan ini juga saya pengen minta maaf kalau saya pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan gitu loh ya. Ya insya Allah apa yang saya lakukan tadi juga mungkin adalah sebuah langkah kebaikan gitu loh, supaya saya pengen menutup mata orang senyum gitu loh. Saya kemarin ketika masuk ke usia 50 tahun saya bilang sama anak istri saya, ayo kalau papa pergi jangan ada yang nangis, udah kita semua pasti ke sana kok. Senyum aja, nikmatin aja, qadarullah, memang saudaranya sudah seperti itu. Oke, thank you Kang.